pada pertemuan sebelumnya bahwasanya Nabi SAW sampai di Madinah masih ada teror. Salah satunya bentuknya seperti tiba-tiba datang nak panah entah dari mana melayangnya dalam bentuk percobaan pembunuhan terhadap Nabi, sehingga Nabi diperketat pengawalannya, bahkan digilir orang-orang untuk menjaga Nabi. Ini sebagai bentuk daripada kemarahan orang-orang Arab kepada penduduk Madinah yang menerima Nabi. Maka Madinah waktu itu sebenarnya jadi sorotan bagi bangsa Arab, karena orang Arab waktu itu sangat percaya dengan orang Mekah dan sangat percaya dengan orang Quraisy, dan mereka bangsa Arab itu menganggap pemimpin mereka itulah orang-orang Mekah. Jadi kalau orang Mekah tidak suka, orang lain juga ikut tidak suka. Hijrahnya Nabi ke Madinah membuat orang Mekah tidak suka, apalagi dihasut orang-orang Arab yang lain agar membenci penduduk Madinah. Maka dari itu Nabi SAW mengirim rombongan-rombongan yang telah kita sampaikan dalam pertemuan terdahulu sebagai bentuk menggaratakan itu, rombongan-rombongan kecil, agar jangan sampai orang-orang Arab bersilantas angan kepada umat Islam, bersilantas angan semena-mena, menganggap remeh terhadap kekuatan kaum muslimin. Dan itu berhasil membuat orang tidak berani macam-macam. Apalagi perlintasan waktu itu dagang daripada orang Mekah ke Syam atau orang Yaman ke Syam itu melewati Madinah. Tidak bisa tidak lewat Madinah dah. Dan ini yang coba dia namanya digutiak seketik, digaduh seketik, agar jangan terlalu semena-mena orang Makkah kok gitu. Termasuk salah satunya waktu itu Nabi sendiri yang ikut, tidak dikirim dah, beliau satu oleh dalam rombongan yang disebut dengan Dzil Unsyairah, sekitar 150 orang. Nabi bersama sahabat mencegat waktu itu rombongan dagang dari Mekah ke Syam yang waktu itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Tetapi ternyata ketika Nabi sampai di situ, rombongan dagang tadi lah lapeh ke Syam, artinya terlambat. Loloslah rombongan tadi. Lalu Nabi dek lolos mengutus yang bernama Talhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid maintai intelijen bila rombongan Abu Sufyan itu pulang dari Syam. Ternyata dapat informasi bahwasanya rombongan dari Abu Sufyan tadi, kafilah dagang Quraisy, itulah balik dari Syam. Mereka membawa barang-barang yang bernilai besar. Barang dibawanya dari Syam tu 1000 ekor unta, 1000 ikua. Jendua aja untuk lain. Ada yang punya jawi 1000 ikua. Ada dah. Kambiang. Aku 1000 ekor unta yang penuh dengan barang dagangan, yang kalau ditotal waktu itu isinya saja barang dagangan tu
yang dibawa dari Syam itu 50.000 dinar emas. 1 dinar emas itu sampai seperempat gram. Apa artinya? Sampai seperempat gram. Apa ramai segram? Berapa? 1 juta satu. Berapa setengah saya? Ini 1 juta salah ya? 1 juta kali 4 juta salah. Wak semua mak. 4 juta kali 50.000. 200 M nilainya. Untungnya 1.000 kali berapa? Kali 50 juta. Enggak itu standar nolotnya 50 juta berarti 50 M. Berarti nilai dagang tadi 250 M. 250 miliar. Dan hanya dijaga oleh 40 orangnya. Berarti kan banyak barang dagang dibawanya tuh. Dan dapat lo informasi barang-barang yang dijualnya tuh, yang dibawanya pulang tuh hasil penjualan, termasuk barang-barang milik kaum muslimin yang ditinggal di Makkah. Wah, itu naik emosi orang dengannya. Nah, penduduk Madinah waktu itu. Orang Islam hijrah ke Madinah, tentu tidak tahu sadonya barang dah. Kadang bawa badan saya hijrah tu dulu. Barang-barang yang tinggal. Kau kan hijrah tu sudah hampir 2 tahun. Di rumah lah tinggal hampir berapa? 2 tahun. Rupanya dia diambilnya di orang Quraisy kok barang-barang rumah orang tu dijualnya ke Syam. Tentu tidak menerima kaum muslimin yang ada di Madinah. Tak terima dah. Maka bersemangatlah waktu itu kaum muslimin untuk mencegah. Biasanya Nabi mengajak, yuk siapa nak pai dalam rombongan kini. Paling pai gak 20 orang, 50 orang, 70 orang. Nan sekali ko 350 orang. Semangat. Kenapa? Sambil untuk menunjukkan agar jangan semena-mena. Itulah basilan tehangan bana namanya tu. Jaleh punya orang berjual dia wak. Sekalian magih pelajaran. Tetapi Nabi tetap catatan waktu itu hanya untuk mencegat. Manakui-nakui agar jangan basilan tehangan. Nabi tidak ada niat perang. Itu perlu catat lu. Nabi tidak ada niat pertama apa itu niat perang tu tidak ada. Kasih banyak dah. Nabi niat perang tu tidak ada. Terima kasih banyak. Pakai kue sekali kan. Alhamdulillah. Nabi tidak ada niat perang. Karena memang niat pertama itu menakut-nakuti saja. Jangan sampai orang Quraisy kau menggaduh sama Islam lain. Di kalau acok digaduh, orang kau minta damai. Oh kaum muslimin orang Madinah, jangan gaduh kami tidak. Jadi, jangan gaduh kami. Itu saya target Nabi. Orang Mekah jangan gaduh orang Madinah jangan gaduh orang Mekah. Biarkan orang Madinah kau berkembang. Target itu saja. Jangan digaduh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka waktu itu berkumpul. Kalau di sekolah disebutkan 86 orang dari kaum Muhajirin dan 231 orang dari orang Ansar. Di total 307 balik orang. 307 balik orang. Ada nanti 300 mau balik, 300 sampai balik. Tapi sekitar itu. Tapi minimalnya 303 balik. Maksimalnya 307 balik orang yang pai
waktu itu ke Badar. Bara jarak Badar ko dari Madinah. Kalau dicari di Google Map-nya, kalau naik auto itu 170 kilo. Kalau naik auto dari Madinah kini ya. Kini kau naik auto kini 170 kilo ke Badar. Dulu bara lama ditempuh, Allah alam. Kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu itu dek ndak ada niat berperang. Yang pai ko ndak ada persiapan perang. Nah, itu dek niatnya hanya menakut-nakuti. Sehingga nampak itu apa? Hanya 2 ekor kuda. Sedangkan yang digunakan untuk perang apa? Kuda. Tapi dek niat perang tak ada, bawa sekuda lah. 2-nya. Dan 70 ekor unta. Dan itu dipakai berganti-ganti. Pergantian. 1 ekor unta, 3 orang berganti-ganti naik. Dan termasuk Nabi waktu itu bergantian dengan Ali dan Mursid bin Abi Mursid. Bertiga, ganti-ganti. Cik unta, 3 orang ganti-ganti naik. Sangat jelas itu bukan pai perang. Dan tak dulu bawa perisai. Kalau orang Arab, kalau pedang kau kan tarih. Kalau untuk perang bawa celeh, perisai wah. Dan tak dulu bawa perisai. Dan ibu kota Madinah waktu itu diwakilkan kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang terkenal dengan asbabun nuzul turunnya surat Abasa. Ketika sampai di Rauha, sebuah daerah, Nabi menyuruh pulang Abu Lubabah bin Abdul Munzir untuk menggantikan Abdullah ibnu Ummi Maktum sebagai penanggung jawab kota Madinah. Kemudian waktu itu ada 3 bendera dipacik. Bendera Muhajirin dipacik oleh Ali bin Abi Talib. Kemudian Ansar dipegang oleh Sa'ad bin Mu'az. Kan 2 bendera. Muhajirin oleh Ali bin Abi Talib dan Ansar oleh Sa'ad bin Mu'az. Kemudian Nabi berangkat. Dan terus, karena niat tidak ada perang, memang jalurnya jalur utama saja. Jalan-jalan yang biasa ditempuh. Jalan-jalan yang biasa ditempuh. Dan sambil mencari-cari informasi. Alah sampai di mana rombongan tu? Alah sampai di mana rombongan tu? Nanjalih Nabi lah standby di jalan. Yang biasa dilalui oleh rombongan dagang. Kalau istilahnya jalan lintasnya, di mana jalan lintas lah ditunggu Nabi situ. Kemudian Abu Sufyan, pemimpin kafilah dagang tadi siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan kau siapa? Termasuk pembesar Quraisy. Dan dia tidak bodoh. Makanya tahu. Coba apa-apa jadi mau bawa pitih 250 M, bawa oto serang. Apa kira? Dampung-dampung narah tu mah. Ndak lo dalam rekening dah. Ya dalam tas isinya. Dampung-dampung. Bayangkan Abu Sufyan nya penanggung jawab. Ko ratu 250 M ko harus selamat sampai di Mekah. Maka dikirimnya oleh intelijen. Intelijen tadi dikirim untuk mandangan-dangan di Madinah. Di sebelumnya pulang tu lah dikirimnya jauh-jauh hari dulu ke Madinah. Mata-mata yang seolah-olah intelijen tadi adalah orang yang sekedar berkunjung. Dapatlah namanya bisik kadangaran imbau kalampauan tadi. Atuh Nabi mengirim rombongan, Nabi berserta rombongan pai ke Badar.
untuk mengambil rombongan tadi. Dipacunya lah kudonya sakancang-kancangnya menuju siapa? Abu Sufyan. Katanya Muhammad dan sahabatnya telah bersiap-siap menunggu kita di jalan. Sudah katanya. Bakal kalah. Dalam kecemasan itu tuh, ya bayanglah awak ambil piti 250 dah tahu ada orang kau ambil sini nah. Kecemasan. Dan akhirnya Abu Sufyan mengirim seseorang untuk pergi ke Mekah, minta bantuan agar rombongan tadi diselamatkan. Siapa namanya? Damrah bin Amir Al-Ghifari. Dikirimlah Damrah bin Amir ke Mekah. Sesampai di Mekah, itu kalau orang namanya tu istilahnya orang-orang utusan seperti itu untuk membawa info, awak kan biasa tu titipan kah mengirim barang, apa inginan biasa, inginan capek atau yang super kilat kau gitu. Anak supernya berapa ya? Kemahal tu reguler standar harganya. Kudo-kudo yang dipakai untuk mengirim informasi itu bapilih tu. Kudo yang dipakai itu bapilih lo siapa kudo yang paling kencang. Maka Damrah bin Amir bawa kuda yang tercepat untuk memagih informasi ke Mekah. Dan sampai di Mekah, dibukanya bajunya, dicabik-cabiknya. Dan itu gambaran situasi sangat genting. Itu kalau orang cara orang dulu. Kalau dewa kalau menggambarkan situasi sangat genting di kampung apa caranya? Sebenarnya serine itu puasa tu ya. Mana? Itu kan makan. Kalau orang siswa juga memberitakan situasi sangat genting tu ya. Kentongan, tiang listrik itu masih sederhana lah soalnya. Tapi kalau lah ada orang mencabik baju bagi orang Arab waktu itu, merobek-robek bajunya, Damrah bin Amir ko tagak nak ke Kaabah, di lukonya hidungnya berdarah. Ko menunjukkan situasi ko sabana-bana. Kalau lah stadium sampai gentingnya penyakit ko lah sangat kronis, harus segera diselamatkan. Luar keceknya, ya ma'asyara Quraisy, ya ma'asyara Quraisy, wahai penduduk Quraisy, berkumpul orang ramai. Ana nadhirul uryan, ana nadhirul uryan. Aku adalah pembawa berita yang telanjang. Buka baju. Situasi yang sangat genting. Selamatkan kafilah dagang kalian. Selamatkan kafilah dagang kalian. Selamatkan kafilah dagang kalian. Muhammad berserta sahabatnya telah bersiap-siap untuk merampas harta dagangan kalian. Mandang tu nanya gula orang gosado. Oh, macam-macamnya. Apalagi ditambah asuang-asuang. Akhirnya kaum musyrikin waktu itu bergerak cepat. Setiap orang dikirim ke suku-suku agar mengirimkan orang terbaiknya dari sukunya. Kirim ko baniko, suku ikoko, dikirim suku ko. Kirim yang terbaik, kirim pemuda terbaik untuk perang. Dan memang niat mereka adalah perang. Dan terkumpul barasadonyo 1.300 orang. Orang-orang pilihan. Dan waktu itu dek sangat gentingnya pemimpin-pemimpin Quraisy pun pai. Kecuali yang tak pai siapa waktu itu? Abu Lahab. Hanya tak mau pai. Dan waktu itu sebenarnya Nabi dari Bani Hashim. Lo tak mau hanya pai dari Bani Hashim, kau tak mau pai. Ya, kau kemanakan? Wah, itulah kira. Tapi karena dipaksa oleh orang-orang Quraisy, orang suara banyak, awak seketenya, orang dek pai sadonya ndak kapai awak ndak mungkin lo. Akhirnya
mereka berangkat. Memang nanti tinggal tetap si Abu Lahab. Mereka waktu itu karena niat perang, pasukannya 1.300. Kemudian memiliki 100 ekor pasukan berkuda. 100 ekor. Kemudian membawa 600 perisai. Memang niat perang. Sahabat tak ada buat cek pun dah. Karena memang tak ada niat perang. Kemudian jumlah unta yang tidak terhitung jumlahnya. Yang dikendarai cek. Untunan untuk dikendarai cek. Untuk dimakan cek. Dan mereka menyembelih unta 10 ekor sehari. 10 ekor sehari untuk biaya perang. Dan biaya perang itu ditanggung oleh 9 pemimpin Quraisy. Ambo nangguang 9 orang. 9 naga. Biaya perang tadi itu ditanggung oleh 9 pemimpin Quraisy tadi. Kemudian Dek Koko Genting segera berangkat. Maka barangkeklah rombongan dari Mekah tadi, dan terus berjalan sampailah mereka itu di Juhfah. Namanya Juhfah. Juhfah kok lebih kurang 200 kilo dari Mekah. Lah 200 kilo. Waktu itu datang surat dari Abu Sufyan. Isi surat itu sebabnya Abu Sufyan kok kan cadia. Ndak orang bodoh lah dah. Pertamanya kirim utusan ke Madinah, mata-mata. Tahunya bahasanya Nabi lah keluar bersama sahabat. Kemudian Abu Sufyan kok juga mengirim orang untuk mencek kondisi di jalan, dalam perjalanan. Tu hati-hati. Orang lah tahu lah dia nak menunggu kami tu. Di mana. Maka setiap simpang jalan dicaliak. Maka datanglah namanya Majdi. Majdi ko ditanya oleh Abu Sufyan setelah mendekati Badar. Majdi bin Amru. Kemudian ditanya, apakah kalian melihat ada orang-orang mencurigakan di siko? Ndak dodoh kecik Majdi. Rupanya tak sobok dinya rombongan Nabi ke dah di Majdi bin Amru ke. Cuman ada petang tu nampak dia bawa 2 orang siko. 2 orang dengan 2 ekor unta. Mereka minum di siko, mambi air di siko. Oh, minum di siko, mambi air siko. Yo, berapa orang? 2. Di mana tak untunya tu? Kecik Abu Sufyan. Kalau tak salah, situ tu nya tagak untunya tu, petang tu je. Maka pailah Abu Sufyan ditampik tunjukan di mana tagak untu tu. Maka nampaklah di situ kotoran unta. Ciri untu dicukiannya. Ternyata bertemu biji kurma. Kecik Abu Sufyan, demi Allah, iko pasti rombongan orang Madinah. Karena tidak ada unta yang makan kurma kecuali unta-unta dari Madinah. Tahu punya? Unta dari Madinah. Bayo. Isa lalu sekolah. Akhirnya apa putanya ke tepi laut. Jadi tidak melalui jalur itu nyelai dah. Putar tepi laut. Akhirnya selamatlah rombongan ko. Tidak jadi usah je rombongan Nabi. Selamat. Pai lolos. Pulang lolos lah beliau. Dek lolos dikirimlah surat ke rombongan dan lah barangkek dari Makkah tadi yang membawa pasukan 1.300 tadi. Dan di situ tulisan surat dari Abu Sufyan setelah pasukan tadi 200 kilo dari Makkah, Juhfah tadi. Sesungguhnya kalian keluar, aku minta hanya untuk melindungi kafilah dagang kalian dan orang-orang kalian dan harta kalian. Di tujuan Nambo dulu memintakan untuk melindungi kafilah dagang. Maka dek kini kafilah kalian telah Allah selamatkan.
Sekarang kafilah itu telah Allah selamatkan, maka lebih baik kalian pulang saja. Kecik Abu Sufyan suritnya, pulang selah, alhamdulillah kamilah selamat. Ini macam demi Allah ni. Demi Allah, Allah telah menyelamatkan kami. Kecik Abu Sufyan. Kecik ulama bakok masih di kecian kafir Abu Sufyan kau. Sedangkan yang baca Allah lah menyelamatkan awak. Syahadat tu apa bacanya? La asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cik paket la ilaha illallah kau taat kepada Allah, Muhammadur Rasulullah taat pada Nabi. Nyo siap taat ke Allah dan ke Nabi ndak dah. Batal. Ada orang yang ambo kalau ke Allah taat, tapi kuik Nabi ndak dah. Sama aja Abu Sufyan tu. Tetapnya dianggap belum Islam. Karena masuk Islam tu dua paket. Taat pada Allah, siap lo taat kepada Rasulullah. Karena mendapik sore tu, kalau 200 kilo lah berapa? Kalau ke Madinah kan 450. Dari Madinah ke Badar berapa? 170. Berarti lah dakik ke Badar atau masih jauh? Dakik. Lebih kurang 100 kilo lah tiba di Badar. Maka terjadi khilafiyah sesama orang Quraisy. Adik kafilah daganglah selamat. Apa? Pulang selawat lah. Maka tagak sia di situ Abu Jahal. Itu je orang tu. Awaklah keluar dari Makkah untuk perang pulang balik. Dia tak malu. Awak harus agih pelajaran. Itulah keciknya. Kasih kepada kaum muslimin. Jangan sampai berani-beraninya membuat-buat mereka oleh. Ikolah mencuba-cubanya. Berarti kalau awak pulang, orang kau akan bersilantai hangan lo balik ke awak besok. Kecik Abu Jahal. Kini awak lanjutkan perjalanan. Setelah itu ada namanya Akhnas bin Syariq dan suku Banu Zuhrah. Tak setuju dah. Dan kaparang sia kecil. Dan kawak parangi di Badar kini kau sia. Kan orang Makkah jo dan sana awak jo. Awak kabarang baparang badun sana siko konyo. Ancak pulang ni. Pada wak bacakak baparang badun sana. Apalagi tujuan wak pai keluar adalah menyelamatkan kafilah dagang. Tetap si Abu Jahal tak nama. Tetapi Akhnas bin Syariq tetapnya pulang bersama Banu Zuhrah sebanyak 300 orang. Sehingga tinggallah pasukan Quraisy itu 1,000 orang. Itu makanya perang Badar itu 305 balik lawan 1,000. Yang awalnya sebenarnya 1,300. Dan 300 pulang karena niatnya pai bukan untuk perang, hanya menyelamatkan kafilah dagang. Kemudian Bani Hashim pun ingin pulang. Bani Hashim kau ingin balik ke Makkah. Lebih lebih Bani Hashim yang ke perang je sia, je kemenakan langsung. Tak mau Bani Hashim dah. Tetapi tagaklah Abu Jahal balik. Bani Hashim kau kan dari suku terbaik Quraisy. Akhirnya Abu Jahal, kakak luang kau dari suku Quraisy lain. Semua jawab kan. Apa? Kau keluar dari suku lain. Tetakui lah orangnya dia keluar dari suku. Akhirnya Bani Hashim ko tetap pergi ke Badar dalam keadaan terpaksa. Makanya Nabi ketika perang Badar, ketika perang terjadi, Nabi papasan ke sahabat, jangan bunuh orang dari Bani Hashim. Karena mereka tidak ada niat untuk
perang karena terpaksa pai tapaso painya. Kalau ada bersobok dari keturunan Bani Hashim indah-indah salah, karena orang kon niatnya tidak untuk perang. Kemudian tinggal 1000 dan terus ke Badar. Dan di situ Abu Jahal dengan sombongnya yakin nyo kamanang. Yakin kah? Kamanang akeceknya. Wallahi la narji'u hatta narida Badar. Demi Allah kita tidak akan pulang sebelum sampai di Badar. Sampai di Badar kita akan tinggal di Badar selama 3 hari untuk menunjukkan kau orang-orang bahwa kurang baik. Maka di Badar itu 3 hari magiah tahu orang sekeliling Sinen. Awak kurang orang-orang baik. Awak kurang orang bagak jan melasi lantai hanganjo kalian ke kami leh. Manakui. Kemudian selama 3 hari itu kita memotong hewan ternak. Maka tu pesta, kadang wak sini berkoce. Kemudian at-ta'am, wa nut'imut ta'am, dan kita makan. Acara makan wak. Wa nasqil khamr, dan minum khamar. Na'udzubillah. Kemudian menyanyikan, menyuruh para wanita untuk menyanyi-nyanyi untuk hiburan. Kece Abu Jahal, biar semua orang Arab mendengar berita perjalanan ini sehingga mereka takut kepada kita selamanya. Kece Abu Jahal. Layo lo jangan orang lain kok. Aku tarikh jalan. Nabi kan mengirim intelijen lah, mendanga-danga berita kok. Dapatlah informasi waktu itu bahwasanya kaum Quraisy akan balik ke Makkah. Nabi sanang banatilo, alhamdulillah. Indak jadi terjadi peperangan. Nabi nan takutnya jangan sampai perang. Nabi tidak ingin perang dah. Jangan sampai terjadi perang, karena kalau terjadi pertumpahan darah ikut nang ke perang si awak sama awaknya. Nabi tidak ingin dah. Tetapi tadang lo kabar rupanya ndak jadi dah. 300 orang nang pulangnya. 1000 orang tetap berangkat ke Badar. Kondisi ko serba sulit. Serba sulit. Pasukan kaum muslimin tidak dalam posisi siap berperang. Kalau balik ke Madinah, berarti mempadian orang ko masuk ke Madinah. Kau lebih baik lo leh. Kau gitu. Kalau diparangi, nangka perang awak sama awak. Dan kondisi waktu itu tidak berimbang, sangat tidak berimbang. Orang tu punya 100 pasukan berkuda, tidak mungkin dilawan. Secara strategi perang kalah, berbanding jauh kalah. Dan beliau tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Tetapi kalau pulang ke Madinah, maka nan diusahawan salam ko usaha Nabi menaikkan pamor orang Islam, tidak jadi dah. Jatuh balik wibawa umat Islam ko, dirandahan orang lo balik kalau pulang lo. Dalam kondisi serba sulit tu, maka Nabi mengadakan musyawarah genting militer. Lalu Nabi menyatakan bahasanya beliau ingin menunggu orang ko di Badar. Wak tak pulang ke Madinah dah. Tunggu seorang ko di situ. Dalam kondisi apapun nak tunggu orang ko. Dan Nabi waktu itu berkhutbah ayat, "Ma ra'yukum?" Bagaimana pendapat kalian? Langsung tagak Abu Bakar. "Ya Rasulullah, kalau engkau menganggap itu pendapat yang terbaik, maka kami akan tetap berada di sini bersamamu." Kalau Abu Bakar, kalau nak elok-elok tu nomor 1 tadi. Kalau yang untuk Nabi, nomor 1 tadi. Setelah tu tagaklah Umar bin Khattab. "Ya Rasulullah, kalau menurut engkau pendapat yang terbaik itu adalah bersama engkau di sini,
kita wak tunggu orang tu, kami pun ikut. Kemudian tagak lo Miqdad. Akhirnya Miqdad bin Amru kau, ya Rasulullah, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Sungguhnya kami akan tetap bersamamu, dan kami tidak akan seperti Bani Israel yang mengatakan berperanglah kamu bersama Tuhanmu, kami akan duduk di sini saja. Kecil Bani Israel. Tidak, kami akan katakan berperanglah engkau bersama Tuhanmu dan kami ikut bersamamu. Nabi tersenyum dan beliau doakan orang bertiga. Tapi Nabi masih tanya, ma ra'yukum? Ma ra'yukum? Bagaimana pendapat kalian? Apa pendapat kalian? Bakok Nabi tanya-tanya aja dulu. Jelihlah pemimpinku lah tagak. Ternyata nambah tiga kok dari orang Quraisy baru, dari orang Muhajirin. Ansar yang jumlahnya lebih banyak, 231 orang. Lalu ada tagak seorang pun lain. Dek Nabi tanya-tanya aja, ma ra'yukum? Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pendapat kalian? Maka berdirilah pemimpin Ansar tadi namanya Sa'ad bin Mu'az. Ya Rasulullah, apakah kami yang kamu inginkan? Resanang hati Nabi. Iyo, kata Nabi. Kami yang engkau inginkan? Iyo. Bako acok kali na engkau bertanya. Iyo, karena perjanjian awak dulu, engkau akan membela kami, membela Rasul itu di Madinah. Sedangkan sekarang kita berada di luar kota Madinah, tidak dalam perjanjian awak dah. Makanya aku ingin membuat perjanjian lagi dengan kalian. Kalau janji dulu tu janji membela ambo di Madinah. Kini wa'lah di luar kota Madinah, 170 kilo. Lalu apa jawab dari Sa'ad bin Mu'az? Koyo jawapan orang beriman. Ya Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan bersaksi bahwasanya engkau dalam kebenaran, dan kami telah berjanji kepadamu untuk setia dan taat. Maka ya Rasulullah, kama pun engkau bawa kami, kini kami ikut. Seandainya engkau menghadapi lautan dan kau suruh kami ke situ, kami sabarangi je. Kau suruh lewat lautan, kami sabarangi laut itu je. Kau suruh lewati bukit yang tinggi, kami lewati. Kalau itu perintah engkau ya Rasulullah, kami ikut. Semoga Allah memberikan keberkahan dan memperlihatkan kemenangan untuk kita. Baru senang hati Nabi. Kaum Muhajirin dan kaum Ansar lah sama-sama siap. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkatlah dan bergembiralah kecik Nabi, karena Allah telah menjanjikan satu daripada dua golongan, yaitu dari kaum Muhajirin dan Ansar. Kemudian Rasulullah SAW kemudian berangkat dan terus sampai berhenti di Badar. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai di Badar tadi itu ada seorang sahabat bertanya dari Ansar, ya Rasulullah, apakah engkau menyuruh di Sikoko karena perintah Allah? Enggak, kecik Nabi. Apakah engkau bertempat di sini kok lah hasil musyawarah jo sahabat-sahabat yang lain? Enggak loh, cik Nabi. Iko hanya keinginan nambo saja. Lu kecik sahabat Ansar tadi, ya Rasulullah, kalau boleh hamba mausul jangan disikolai. Karena apa? Karena disiko batunya kareh-kareh, tanahnya ndak baraya. Di depan situ itu ada tempat yang lahannya rancak, airnya banyak. Kalau sempat dikuasai dulu orang Quraisy tiba di situ, awak kawihan
nanti aku khawatir melemahkan pasukan Islam. Maka kalau dapat jan di sikuak wak tarikh jalan sampai bertemu dengan sumur Badar. Sumur Badar ko cek Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dikatakan oleh para ulama, Badar ko sia ada ngecean nama tampe. Yang kedua ada nama ngecean nama pemilik sumurnya. Yang punya sumur tu namanya si Badar. Maka Nabi terus jalan ke situ dan akhirnya kaum muslimin punya strategi perang, stok stok persediaan air yang cukup. Logistiknya. Kalau perang logistik kok penting. Untuk kebutuhan logistik tadi. Kini itu dulu Pak Ibu. Kita berarti sampai persiapan menunggu kaum Quraisy. Dan kedua pasukan telah sama-sama bersiap. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.